Manajer Timnas Indonesia Soemarji baru-baru ini kembali berbicara soal target tim di Piala AFF 2024. Ia menjelaskan bahwa turnamen ini bukan hanya soal hasil jangka pendek, tapi juga bagian dari rencana jangka menengah dan panjang. Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal setelah hanya finish di peringkat 3 grup B. Hasil ini memunculkan reaksi beragam dari publik Indonesia. Sebagian merasa kecewa dan mendesak Sintayong mundur, sementara yang lain lebih memaklumi karena timnas menurunkan banyak pemain muda. Soemarji menegaskan bahwa sejak awal PSSI tidak membebani timnas dengan target tinggi. Keputusan ini sudah disepakati bersama sejak awal turnamen. Menurutnya, jika targetnya juara, pasti timnas akan membawa lebih banyak pemain senior. Namun, dengan mayoritas pemain berusia 20-an, timnas memang tidak ditargetkan juara di Piala AFF 2024. Selain itu, Soemarji menjelaskan bahwa menurunkan pemain muda adalah langkah untuk masa depan. Fokus utama timnas adalah persiapan untuk kompetisi lebih besar di masa depan, seperti Piala Dunia dan turnamen internasional lainnya. Keputusan ini merupakan bagian dari visi jangka panjang yang mencakup pembinaan generasi muda pemain sepak bola Indonesia. Meski begitu, kegagalan timnas di Piala AFF tetap menuai banyak kritik. Sebagian pihak menyalahkan pelatih Sintayong, sementara yang lain meminta Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mundur. Di media sosial, berbagai opini bermunculan, mulai dari yang mendukung skuad muda hingga yang mempertanyakan kebijakan PSSI. Namun, Soemarji berharap masyarakat bisa melihat gambaran besar di balik keputusan ini. Pada akhirnya, Soemarji mengajak semua pihak untuk mendukung rencana jangka panjang timnas Indonesia. Kekalahan di Piala AFF 2024 adalah bagian dari proses yang lebih besar. Ia berharap masyarakat memahami bahwa timnas sedang membangun fondasi untuk masa depan yang lebih cerah. Dugaan bahwa pelatih timnas Indonesia Sintayong menggunakan buzzer untuk meredam kritik semakin ramai dibicarakan di media sosial. Isu ini menarik perhatian publik, terutama para penggemar sepak bola yang mulai membahasnya. Manajer Timnas Indonesia Soemarji akhirnya memberikan tanggapan terkait isu tersebut. Dalam sebuah acara diskusi, Soemarji mencoba meluruskan berbagai spekulasi yang beredar. Ia menegaskan bahwa Sintayong selalu terbuka terhadap kritik. Menurut Soemarji, kritik dari masyarakat atau pecinta sepak bola adalah hal yang wajar dan bahkan diperlukan. Sintayong sering mendengarkan masukan yang konstruktif dan kritik yang bertujuan memperbaiki kinerja tim. Kritik tersebut selalu disampaikan kepada sang pelatih, dan Soemarji juga meminta Sintayong untuk mempertimbangkan saran yang dianggap baik. Namun, ketika ditanya soal isu buzzer, Soemarji memberikan jawaban yang tegas. Ia mengatakan bahwa Sintayong tidak pernah membicarakan hal tersebut kepadanya. Bahkan, Sintayong mengaku tidak pernah menggunakan buzzer untuk menghadapi kritik yang ada. Soemarji menegaskan bahwa ia hanya berbicara berdasarkan komunikasi langsung dengan pelatih asal Korea Selatan itu. Soemarji juga menambahkan bahwa dari apa yang ia ketahui, Sintayong tidak memiliki buzzer dan tidak pernah mengandalkan hal tersebut. Ia menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada masyarakat. Bagi Soemarji, transparansi adalah hal yang penting dalam respons isu ini. Oleh karena itu, ia berharap isu tersebut bisa dipahami dengan baik oleh semua pihak. Isu buzzer ini memang menjadi perhatian besar di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Namun, Soemarji berharap masyarakat dapat melihatnya secara objektif. Ia mengingatkan bahwa fokus utama tetap pada upaya untuk meningkatkan performa timnas Indonesia. Dengan demikian, ia berharap isu ini tidak mengganggu harmoni tim dan pelatih dalam menjalani tugas mereka ke depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa fokus utama timnas Indonesia saat ini adalah menghadapi 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pernyataan ini disampaikan setelah timnas Garuda gagal mencapai target di ajang sebelumnya. Erick mengajak semua pihak untuk bersatu mendukung perjuangan tim di ajang kualifikasi Piala Dunia. Dalam wawancaranya dengan media Korea Selatan, Best 11, Erick membahas berbagai hal terkait sepak bola Indonesia. Ia menyampaikan pandangan dan rencana besar untuk masa depan sepak bola tanah air. Salah satu poin penting yang diungkap adalah transformasi sepak bola Indonesia. Erick percaya bahwa transformasi ini akan menjadi kunci untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional.
Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Erik juga mengungkapkan ambisi besar timnas Indonesia. Selain fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI juga menargetkan pencapaian di Olimpiade 2028. Erik menyatakan bahwa untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan persiapan matang, kolaborasi kuat, dan dukungan penuh dari berbagai pihak. Sebagai mantan pemilik Inter Milan, Erik memahami betul betapa pentingnya kerjasama dalam mewujudkan visi besar. Ia menegaskan bahwa keberhasilan timnas Indonesia membutuhkan semangat kolektif dari seluruh elemen sepak bola, termasuk pemain, pelatih, dan supporter. Menurutnya, persatuan adalah kunci untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. Kedepan, timnas Indonesia diharapkan dapat tampil lebih kompetitif dalam laga-laga kualifikasi yang tersisa. Erik optimis bahwa perjuangan untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 masih terbuka dan berharap semangat kolektif akan membawa timnas meraih sukses. Pemain Persija Jakarta Rizky Ridho terus menjadi andalan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Di tengah persaingan ketat dengan banyaknya pemain keturunan, Rizky berhasil mempertahankan posisinya sebagai bek tengah. Ia dipercaya bermain penuh selama 90 menit, menjaga lini pertahanan timnas Indonesia bersama Jay Idzes dan Justin Hubner. Keberhasilannya ini menunjukkan bahwa Rizky memiliki kemampuan dan konsistensi yang tak kalah dibandingkan pemain lainnya. Beberapa pemain keturunan seperti Mes Hilger, Nathan Chuaon, Kelvin Verdong, dan Sandy Walsh juga bisa bermain di posisi bek tengah. Namun, Rizky Ridho tetap menjadi pilihan utama Sintayong, yang menunjukkan kepercayaan pelatih terhadap kemampuannya. Rizky pun merasa bangga bisa terus dipercaya dan berusaha membalas kepercayaan itu dengan kerja keras. Menurut Rizky, rahasia untuk tetap dipercaya adalah dengan terus bekerja keras di setiap kesempatan yang diberikan. Mantan pemain Persebaya Surabaya ini selalu berusaha memberikan yang terbaik. Selain di timnas Indonesia, Rizky Ridho juga menjadi pilar penting bagi Persija Jakarta di Liga 1 musim ini. Di bawah asuhan Carlos Pena, Rizky didapuk sebagai kapten menggantikan Andri Tani Ardiasa. Ia tidak hanya menjaga pertahanan dengan baik, tetapi juga sering mencetak gol melalui tandukan kepala, menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang komplit. Performa gemilang Rizky Ridho di level klub dan timnas Indonesia membuatnya mendapatkan kepercayaan penuh dari kedua pelatih, Sintayong dan Carlos Pena. Kepercayaan ini semakin membuktikan bahwa Rizky adalah pemain yang tak tergantikan di lini belakang timnas Indonesia dan Persija Jakarta. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mendapat kabar baik menjelang laga melawan Australia. Dua pemain naturalisasi kelas Eropa, Mes Hilger dan Kevin Dix dipastikan sudah bisa bergabung setelah pulih dari cedera. Kehadiran mereka menjadi tambahan kekuatan penting bagi skuad Garuda dalam menghadapi laga yang semakin krusial. Sebelumnya, Mes Hilger dan Kevin Dix absen di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mes Hilger harus menjalani pemulihan cedera di Belanda saat pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi. Sementara itu, Kevin Dix hanya bermain setengah babak saat melawan Jepang sebelum ditarik keluar karena cedera. Setelah itu, Kevin Dix kembali ke Denmark untuk menjalani pemulihan. Kini, keduanya sudah fit dan telah bermain untuk klub masing-masing. Mes Hilger kembali menjadi andalan di FC Twente yang berkompetisi di Eredivisie, sementara Kevin Dix tampil konsisten bersama FC Copenhagen. Kehadiran mereka di timnas Indonesia diharapkan bisa meningkatkan kualitas lini belakang yang semakin solid. Sintayong bisa memanfaatkan Mes Hilger di posisi bek tengah, sementara Kevin Dix dapat diandalkan sebagai bek sayap kanan. Selain kemampuan bertahan, kemampuan Dix dalam mengeksekusi penalti juga menjadi nilai tambah. Di FC Copenhagen, ia telah mencetak 4 gol dari 16 pertandingan sebagai penendang penalti utama. Persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi Australia kini lebih matang dengan bergabungnya Hilger dan Dix. Keduanya membawa pengalaman berharga dari Liga Eropa yang sangat kompetitif, yang tentu akan memperkuat lini belakang dan memberikan lebih banyak pilihan bagi Sintayong. Media Vietnam Soha ikut membahas kegagalan Sintayong di Piala AFF 2024, yang memunculkan tekanan besar agar pelatih asal Korea Selatan itu segera mundur.
Mereka merasa heran dengan kritik yang diterima Shin, mengingat prestasi besar yang sudah ia capai bersama timnas Indonesia. Salah satunya adalah kemenangan 2-0 melawan Arab Saudi. Bagi Soha, kritikan yang datang setelah pencapaian tersebut terasa tidak wajar. Kritik terhadap Sintayong sebenarnya muncul dari kekecewaan supporter yang merasa timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Di media sosial, tagar Sintayong